ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah di sore hari ini atau maghrib ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab syarah salah satu usul di halaman 26 yang bagian asal itu. Ya, bagian siapa? Baca silakan. Bismillah. Talithu at-tawasiyu bil haqqi At-tawasi ya. tawasi Jangan dibaca dong. at-tawasi wal haqqi wa huwa Tawasi bil haqi. bil haqqi wa huwa tawasi ala fi'lil khairi wal hithi alaihi Wal hasi huwa tawasi. Nah, dia waw ini atopnya kemana? Mengikutinya kemana? fi'li Mengikuti kemana itu ada dilihat artinya. Apakah ke fi'lil ghair ataukah ke tawasi? fi'li Itu kan mendorong ya, memotivasi. Kalau ke fi'li ya, ke fi'lil ghair berarti saling berwasiat, saling menasihati atas melakukan kebaikan ya, dan berwasiat untuk mendorong. Cocok nggak kira-kira? Ini sejajarnya hasu ini dengan fi'lil ghair atau dengan tawasi? Sejajarnya tawasi dengan tawasi gitu. Jadi atopnya ke tawasi. Tawasinya itu kan tadi marfu karena jadi khobar. Nah, berarti wal hasu dibaca ikut marfu. Domah ya. Wal hasu wal hathu alaihi wal targhibu fihi. Nah, ini ada atop lagi sama ya tadi atopnya. Wal targhibu. Ya, lanjut. Ar-rabi'u at-tawasi bis sabri bi an yusi An fungsinya apa? Huruf an fungsinya. Memasukkan. Ya, termasuk adawat nasib. Jadi bi an yusia. Nah, kalau untuk mansub fathah dia bisa nampak ya. Yusia. Jadi kalau yang huruf wawu, huruf ya, kalau untuk fathahnya nampak zahiro. Tapi kalau yang domah dan kasroh tidak nampak. Gitu. Jadi kalau untuk fathah nampak bi an yusia. bi an yusia ba'duhum ba'don bisabri ala fi'li awamirillahi ta'ala wa tarki maharimallah Maharima, kenapa dibaca maharima? Ghairu munsharif. Nah, cuman syarat ghair munsharifnya terpenuhi enggak di sini? Apa syarat ghair munsharif? Memang dia secara bentuk kan ghair munsharif ya. Sigot muntahajum. Ya, ala wazni mafa'il, ya wazan mafa'il, maharim. Cuma ada syaratnya. Syaratnya terpenuhi enggak? Ada dua kan syarat ghair munsharif itu. Ya, satu tidak dimasuki alif lam. Ya, dua tidak diidofatkan. Sebenarnya dalam alfiyah dikatakan ya Malik wajura bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakub ba'da al-radif. Wajura bil fathati dimajrurkan dengan fathah ya ma la yansharif ma lam yudhaf selama tidak diidofatkan. Au yakub ba'da al-radif
Ya, atau ada alif lam. Nah, di sini diidofatkan maharimnya ke Allahi. Maharimnya mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Berarti karena dia diidofatkan gugur hukum ismul latil ansharifnya gugur. Jadi majrurnya tidak lagi dengan fathah tapi dengan kasroh. Maharimillah. Maharimillahi. Wa tahmili Nah, ini atapnya kemana? Atapnya ke yang fi'li tadi kan, ala fi'li, wa tarki. Karena yang sebelumnya masdar, isim ya. Jadi ketika diatopkan ke isim, maka dia harus dibaca isim lagi. Tidak boleh dibaca fi'il. Wa tahammuli. Berarti kalau dibaca isim watahammuli akdarillah. Watahammuli akdarillah. Ya. Lanjut, selesaikan ya. Watawasi bil haqqi watawasi bisobri. Apa itu dibaca? Yatadom manani al-amri. Kenapa dibaca al-amri? Al-amru. Alasannya Yatadom. Ya, dia kan keduanya mencakup apa? Perintah. Berarti apa nih posisinya dalam kalimat? Objek. Ya, kalau objek berarti amro. Amro maf'ul gitu. Ya, tadammananil amro. Amro bil ma'rufi wa nahyi. Atapnya kemana? Ma'rufi. Ke amro kan mengikuti amar ma'ruf nahi mungkar. Amro karena tadi amro berarti wa nahya. Ikuti. Wa nahya anil munkaril ladzi. Itu ada ya. Ada ini. Ya, alladaini. Munkaril ladaini bihima qawamul ummati. Kiwam, jadi baca kiwamul ummati. Kiwamul ummati. Wasolahahuha. Wah, atap kemana? Ke kiwamu tadi. Oh, kiwamu. Berarti wasolahuha. Wasolahuha. Wanasruha. Wahasulu syarfi. Wahusulu syarafi. Wahusulu syarafi. Wal fadilati laha. Baca ayatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, cukup ya insyaallah. Nah, jadi ini masih menyebutkan 4 hal itu ya. Sudah sering dibahas, kita tidak akan memperpanjang lagi. Jadi yang pertama itu ilmu ya. Yang kedua amanah, yang ketiga tawasau bil haq, artinya dakwah. Gitu ya. Salisu yang ketiga tawasi bil haqqi, saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran. Wa huwa tawasi 'alal fi'lil ghairi, yaitu saling berwasiat atas atau untuk melakukan kebaikan. Wal hasu 'alaihi, mendorong kepadanya. Wa targhibu fihi, ya, dan hampir sama sih ya dengan hasu. Targhib itu bisa memotivasi ya. Ar-rabi'u yang keempat at-tawasi bis sabri, saling berwasiat dengan kesabaran. Bi an yusiya ba'duhum ba'dan, dengan sebagian berwasiat kepada sebagian yang lain bis sabri, dengan kesabaran.
ala fi'li awamirillahi ta'ala, atas melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, wa tarki maharimillahi, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, wa tahammuli aqdarillahi, ya, dan siap menghadapi ya atau bertahan ya terhadap takdir-takdir Allah. Ya, siap menghadapi takdir-takdir Allah. Nah, ini kan mencerminkan 3 macam sabar ya yang sudah dibahas. Yaitu apa? Sabar dalam ketaatan, 2 dalam meninggalkan maksiat, 3 sabar terhadap musibah. Musibah itu bagian dari takdir Allah. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya tadammanani, keduanya mencakup al-amru bil ma'rufi, amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu suatu kebaikan yang secara syariat dan juga secara akal. Ya, itu syar'an wa aqlan, baik secara syariat kemudian juga secara akal. Sehingga yang ma'ruf ini bisa dilakukan oleh atau diterima ya kebaikannya oleh siapapun selama orang menggunakan akal sehat. Ya, amar ma'ruf itu. Wan nahyi 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran atau mencegah dari kemungkaran. Alladzaini bihima qiwam ummati, yang dengan keduanya itu umat menjadi tegak ya, ada tegaknya umat. Wa salahuha, dan baiknya ya, atau bisa diperbaikinya umat ya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kenapa tegaknya umat tergantung kepada amar ma'ruf nahi munkar ya? Ya karena syariat Islam ini bisa diterapkan ya melalui dakwah itu, melalui penyampaian. Ya, kalau syariat itu hanya ada di dalam Quran, hanya di dalam hadis, tidak ada yang menyampaikan, ya, tidak ada yang mendakwakannya, tidak akan terrealisasi. Gitu ya. Jadi dengan dakwah ini bisa terrealisasi ya syariat itu menjadi tegak umat itu. Karena kalau syariat tidak dijalankan, ya umat tidak akan tegak. Karena tegaknya kehidupan kan bukan soal secara fisik, secara materi saja. Ya, tapi yang lebih penting dari fisik, dari materi, ya manusia itu kan punya jiwa. Bagaimana jiwa itu supaya tegak? Ya, dengan menjalankan syariat, dengan menjalankan ibadah. Ya, terlebih lagi ketika suatu kelompok, suatu komunitas orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya itu bisa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah pernah dijelaskan ya. Jadi kalau ada orang soleh misalnya di satu tempat, tapi dia membiarkan kemaksiatan yang terjadi, kemungkaran yang terjadi, gitu, nggak peduli, dia hanya mempedulikan diri sendiri, ya itu akan akan ditimpakan azab bahkan kepada orang soleh dulu terlebih dahulu karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi qiwamul ummah dakwah ini, dan bisa diperbaikinya umat itu dengan dakwah. Wa nasruha, dan bisa menang ya, menangnya umat itu juga dengan dakwah. Jadi ini pentingnya dakwah itu. Ya. Karena dakwah itu kan gerakan perubahan, gerakan kesadaran.
agar orang-orang itu bisa menjadi sadar, ya, umat Islam menjadi sadar kembali ke agamanya. Itu semua dilakukan dengan dakwah. Ya, bahkan menjadi sebab kemenangan. Ya, karena untuk bisa mencapai kemenangan, kejayaan, ya itu kan diawali dulu dengan adanya kesadaran umat. Ya, kesadaran keimanannya, kesadaran ketakwaannya, ya kesadaran kewajiban untuk melaksanakan ya apa yang Allah wajibkan. Kalau misalnya harus melawan musuh berarti ada kewajiban jihad dan sebagainya. Ya itu bisa ditumbuhkan kesadaran itu melalui dakwah. Ya, sehingga ketika umat itu sudah sadar, sudah bangkit, nah, disitulah kekuatannya dia akan mendapat kemenangan. Kemenangan tidak hanya dalam hal perang melawan musuh saja, tapi juga ya kita bisa mencapai kesuksesan termasuk dalam hal dunia juga. Jaya itu ya bisa makmur, bisa sejahtera, nikmat-nikmat yang Allah itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi di situ ya kemenangannya wa usulu syarafi wal fadilati, dan tercapainya kemuliaan dan keutamaan. Nah, banyak ya ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan tentang dakwah. Di antaranya ya ayat ini, kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifat umat terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, ya, dan iman kepada Allah, beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi umat terbaik, ya maka kita harus melakukan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Karena dia tidak soleh secara sendiri, ya, tetapi juga berusaha untuk menjadi muslih, mensolehkan yang lain, ya, dengan dakwah itu. Dan tadi ya bisa menyelamatkan umat, bisa menyelamatkan ya umat dari kecelakaannya. Ya, karena umat ini kan ibarat para penumpang perahu, ya, masyarakat itu. Bagaimana disebutkan dalam hadis? Ya, ketika ada orang yang melubangi kan perahu itu, jadi ya untuk ngambil air gitu ya, dilubangi si perahunya itu. Ya, mungkin dia berpikir untuk dia aja, atau hanya satu orang gitu ya yang melakukan keburukan itu. Ya, padahal dampaknya itu bisa terkena kepada semua yang ada di kapal, itu bisa tenggelam. Ya, walaupun yang digali itu cuma lubang kecil. Ya, nah itulah masyarakat, ketika ada satu kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan dilakukan oleh satu orang, dua orang, jangan dikira bahwa akibatnya hanya didapatkan oleh dia saja, tapi akan berdampak kepada semua. Akan berdampak. Disitulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi ini syiar yang tidak boleh berhenti. Ya, jangan sampai ketika orang itu sudah punya sifat individualis, ya, masing-masing gitu, nggak peduli lagi orang, dibiarin aja, atau bahkan juga atas nama hak asasi manusia gitu. Jadi mau melakukan apa aja dibiarkan gitu, nggak dipedulikan. Ya, itu tidak dibenarkan. Masyarakat itu seperti itu. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun ada cara-caranya, ada metode, ada pendekatan dan sebagainya, tapi harus berusaha, jangan diam. Ya, dengan berbagai cara. Ya, tidak boleh diam. Ya, jadi jangan atas nama hak asasi manusia.
Ya, bahkan itu dijadikan alat orang untuk melegalisasi kemungkaran. Ya, makanya kan ada yang mengatakan HAM itu hak asasi bermaksiat, hak asasi manusia. Ya, jadi harus didudukkan dengan benar. Ya, hak asasi manusia itu bahwa kita pun punya hak untuk tidak terkena dampak buruk dari orang yang berbuat maksiat. Gitu kan. Nah, sebenarnya kan orang yang bermaksiat itu juga akan mendapat dampak buruk juga dari kemaksiatan itu. Gitu. Sehingga perlu disadarkan. Ya, perlu disadarkan. Ya, nah kemudian berikutnya ada lagi yang membaca ini satu orang aja berarti. Qala Syafi'i rahimahullah taala. Nah, ini ada harokatnya ya, gampang. As-Syafi'i wa Abu Abdillahi Muhammad bin berarti. Muhammad bin Idrisa ya. Idrisa bin Nah, Abbas bin Usmana Ibni Syafi'i. Utsmana bin Syafi'i Al-Hashimi Al-Qurashi ulida fi Gozata sanatan gimana itu bacanya? mi'atun wa Sanata mi'atin wa mi'atin hijriyah. wa khamsina hijriyah wa tufiya bimisro sanata mi'ataini wa arba'ati hijriyah wa huwa ahadul a'immatil arba'ati alal jami'i rahmatullahi ta'ala. Ya, jadi ini mengutip ya perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi la hadhihi suratan lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, niscaya itu cukup bagi mereka. Maksudnya surat apa? Surat Wal-Asri yang berisi 4 poin tadi. Faqala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, Bukhari ya ini harus bukan Bukhari. Rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi dari 4 hal itu kan yang pertama itu ilmu. Jadi harus mendahulukan ilmu dulu. Jangan langsung semangat beramal tapi tanpa ilmu. Dalilnya wa dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa dia tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Maka beliau memulai dengan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Nah, di sini dijelaskan tadi dikutip Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini siapa? Itu namanya Abu Abdillah ya. Kunyahnya nama aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi Syafi'i itu dinisbatkan ke kakeknya. Ya kakeknya yang ke berapa? Keempat berarti ya. Atau yang ketiga ya, kakeknya yang ketiga. Al-Hashimi Al-Qurashi. Al-Hashimi itu berarti keturunan Bani Hashim. Ya, yang merupakan kabilah Rasul. Dilahirkan di Gaza, Palestina, ya Imam Syafi'i itu pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Dia salah satu imam yang 4. Ya, dan semoga Allah memberi rahmat kepada semuanya.
Ya, jadi apa namanya? Ini menunjukkan pentingnya surat wal asri tadi itu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan ya nisa itu cukup kandungannya karena sudah mencakup semuanya. Ya, dari perkataan Imam Syafi'i. Ya, baik, ada berapa menit lagi? 12 menit. 10? Tanya jawab aja mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Sepuluh menit ya misalnya. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hasi ala tamassuki bidinillahi bil iman. Ya, maksud beliau ya maksud Ibnu Abdul Wahab. Ya, apa maksud Imam Syafi'i ya? Bahwa surat ini cukup bagi makhluk ya dalam mendorong bilhasi ala tamassuki bidinillahi bil iman. Untuk berpegang teguh kepada agama Allah dengan iman wal amali sholihi dan amal soleh wa da'wati ilallah dakwah kepada Allah wa sabri ala dzalika sabar atas hal itu wa laisa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami' syariati dan bukan maksudnya bahwa surat ini cukup untuk makhluk dalam seluruh syariat. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i bukan berarti cukup dalam hal syariat ya. Kalau syariat kan banyak. Tapi cukupnya itu untuk mendorong manusia untuk berpegang teguh kepada agama Allah yang mencakup 4 hal tadi. Itu maksud dari perkataan Imam Syafi'i. Wa qawlu dan perkataannya ya yang tadi lau manzalul hujjah wal qila di surah kafatu li annal aqila labasiro. Karena orang yang berakal, yang berpikir, idza sami'a hadhihi surata, apabila mendengar surat ini, au qara'aha atau membacanya, fala budda an yas'a ila tahlisi nafsihi. Maka mesti dia berusaha untuk menghindarkan dirinya minal husroni dari kerugian ya yaitu di awal surah Al-Asr itu ya di sana lafi husri dalam kerugian ya bagaimana cara terhindar dari kerugian ya wadzalika bitisofi bihadzi sifatil arba'i yaitu dengan memiliki sifat 4 sifat ini yaitu al-imani wal amali sholih wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabri. Nah, lalu penulis menukil juga perkataan Imam Bukhari. Ya, kalau tadi Imam Syafi'i ya ahli fikih, kalau Imam Bukhari itu ahli apa? Ahli hadis. Ya, kitabnya ya Sahih Bukhari. Huwa Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Hisbah al-Bukhari. Wulida bi Bukhara, dilahirkan di Bukhara. Ya, Bukhara itu di mana? Uzbekistan ya. Jadi bukan orang Arab aslinya. Banyak ulama-ulama itu bukan orang Arab, tapi mereka sungguh-sungguh bahkan bisa lebih fasih daripada orang Arab asli. Fi Syawal pada bulan Syawal sanata arba'in wa tis'ina wa mi'ah tahun 194. Wa nasha'a yatiman fi hujri walidati. Tumbuh dalam keadaan yatim dalam asuhan ibunya. Jadi Imam Bukhari itu yatim. Ya karena sebelum lahir itu sudah meninggal ayahnya. Dan sebelum meninggal ayahnya mengatakan, demi Allah ya tidak ada satupun harta yang haram ya atau jangankan haram yang
syubhat saja tidak ada ya aku berikan kepada anak ini. Nah, jadi itulah rahasia kenapa kemudian Imam Bukhari itu luar biasa hafalannya. Itu menjaga dari makanan haram. Rahasia. Kenapa sekarang itu kita belajar susah, jadi susah paham, susah menghafal. Ya, jangan-jangan ada yang haram yang masuk. Itu Imam Bukhari itu rahasia. Wa tufiya rahimahullah fi Harnat balada ala Firasaki. Wafat di Hartan, ini salah satu daerah di Farasakhin dari Samarkand ya, Samarkand. Lailata Idul Fitri, pada malam Idul Fitri sanata sita wa khamsin wa mi'atain, tahun 256. Ya, ini penting untuk mengenal ya para ulama gitu ya, supaya kita bisa mengikuti ya jejak langkah mereka, mendapat kemuliaan, pahala yang terus menerus ya sampai hari ini. Ilmunya kan terus dimanfaatkan, ya itu pahala yang tidak ada hentinya. Ya baik, cukup mungkin ya insyaallah. Sebentar lagi azan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.